semester 5. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran. Apa sih itu pengangguran? Pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Baik, langsung saja dalam inti pembahasannya di sini, yaitu pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap negara. Jika berbicara tentang pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial, tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi. Karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial, juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya negara yang sedang berkembang seperti negara Indonesia. Pengangguran adalah keadaan di mana orang yang ingin bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. Di Indonesia angka pengangguran makin meningkat. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengaruh mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang angka kemiskinan. Secara umum, pemerintah mengatasi pengangguran dengan mengupayakan memperluas kesempatan kerja baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta. Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan di setiap negara, sebab jumlah penduduk yang semakin bertambah dalam setiap tahunnya besar tiap tahunnya akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang yang mencari kerja, dan sering itu terjadi karena tenaga kerja juga bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan, maka akan tergolong dalam orang yang menganggur. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain yaitu pertama, karena kondisi ekonomi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, pengembangan sektor ekonomi non-real, pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan, keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja, memiliki pendidikan yang tinggi tapi tidak memiliki peluang karena tidak memiliki akses lapangan pekerjaan. Setiap tahun selalu meningkat tidak pernah mengalami penurunan budaya suatu daerah di mana yang bekerja itu hanya perempuan saja. Sementara kaum laki-laki tidak bekerja selain juga karena efektifnya informasi pasar kerja bagi pencari pekerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang disebabkan antara lain perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usaha akibat krisis ekonomi, atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, dan hambatan dalam proses impor dan lain-lain. Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia yang sangat cukup tinggi dari tahun ke tahun. Lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan. Pendidikan dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada, sementara dampak sosial dari jenis pengangguran ini relatif lebih besar dan banyak efektif negatif dari hal yang salah satunya tingkat kriminalitas setiap daerah jika ikut bertambah karena dorongan ekonomi. Meningkat kompleks masalah ini, maka upaya pemecahan tidak sebatas kebijakan sektor pendidikan saja, namun merembet pada masalah lain secara multidimensional. Berdasarkan faktor penyebab pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu pengangguran musiman, di mana pengangguran musiman yang terjadi akibat pergantian atau perubahan musim. Yang kedua, pengangguran siklis atau pengangguran yang terjadi akibat krisis ekonomi sehingga terjadi perumusan hubungan kerja. Yang ketiga, pengangguran diaksional. Pengangguran terjadi akibat jumlah tenaga kerja lebih tinggi dari lowongan yang tersedia. Yang keempat, pengangguran voluntary atau pengangguran yang terjadi akibat orang memilih
pekerja beralih masih mampu bekerja. Yang kelima, pengangguran struktural atau pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi suatu negara. Pengangguran teknologi, pengangguran yang terjadi akibat kemajuan teknologi sehingga tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Pengangguran friksional atau pengangguran yang terjadi akibat perbedaan permintaan tenaga kerja penawaran yang tersedia. Cara mengatasi pengangguran: memperluas lapangan pekerjaan. Dengan memperluas lapangan pekerjaan, semakin banyak kesempatan pekerja mencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang dibutuhkan. Yang pertama, deregulasi atau debirokrasi. Dengan pandangan deregulasi dan debirokrasi, hal ini akan menyebabkan adanya investasi baru dalam menjadi stimulus perekonomian. Yang kedua, program transmigrasi. Program transmigrasi akan menyebabkan pemerataan penduduk sehingga kesempatan untuk bersaing untuk memasuki dunia akan berkurang dan kesempatan memperoleh pekerjaan semakin banyak. Keempat, meningkatkan investasi. Investasi akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang akan membantu mengurangi pengangguran. Yang kelima, pengadaan pelatihan kerja. Pusat pelatihan kerja akan membantu menyiapkan pencari kerja agar lebih siap ke dunia pekerja. Yang keenam, membekali keterampilan bagi tenaga kerja. Keterampilan ini sangat bermanfaat bagi pengangguran. Dengan adanya keterampilan ini, pengangguran bisa membuka usaha sendiri selama belum mendapatkan pekerjaan. Meningkatkan untuk pendidikan. Dengan pendidikan yang semakin berkualitas, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan pun semakin luas. Dan kedelapan, mengadakan bursa pasar kerja. Bursa kerja akan sangat membantu mencari kerja untuk mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Yang kesembilan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kesempatan bekerja bagi mencari kerja pun akan lebih banyak karena lowongan yang tersedia akan semakin banyak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi pengangguran. Lebih